Halo teman-teman, selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, kembali lagi di konten alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Pack. The Pack merupakan film horor supranatural yang berasal dari Amerika dan dirilis pada tahun 2012, dan film ini disutradarai oleh Nicholas McCarthy. Film ini pun terbilang sukses karena biaya pembuatan film ini yang hanya memakan biaya $400.000 namun bisa menghasilkan pendapatan sebesar $7,2 juta. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Check it out. Di awal film, tampak mata yang berkedip, berwarna hijau, kemudian berwarna biru. Kemudian seorang wanita terbangun dari tidurnya. Wanita ini bernama Nicole. Nicole baru saja menyelesaikan persiapan untuk pemakaman ibunya di rumah masa kecilnya di San Pedro, California. Lalu Nicole menelepon adiknya Annie. Nicole menyuruh adiknya Annie untuk datang hadir di pemakaman ibu mereka. Namun, Annie tidak mau hadir. Annie mengingatkan kepada Nicole tentang cara ibu mereka memperlakukan mereka. Annie tidak menyukai ibunya karena ibunya sering berlaku kasar sewaktu mereka kecil. Dan hal itu pun yang membuat Annie tidak mau lagi tinggal bersama ibunya sejak Annie berusia 16 tahun. Namun Nicole tetap menasihati Annie untuk hadir ke acara pemakaman ibu mereka. Suasana horor pun mulai terasa di film ini. Ketika malam hari, Nicole mencoba menghubungi sepupunya Liz melalui panggilan video. Ia mau menanyakan kabar anaknya yang ia titipkan pada Liz. Lalu tiba-tiba terasa ada yang memegang bagian belakang leher Nicole. Lalu Nicole menoleh ke arah pintu yang terdapat ruang pakaian atau wardrobe. Nah, di ruang pakaian inilah Nicole dan Annie sewaktu kecil, bila mereka nakal, mereka akan dikurung dan dihukum oleh ibu mereka. Setelah itu, Nicole pun berhasil menghubungi Liz melalui panggilan video, dan Nicole menanyakan di mana anaknya. Liz pun memanggil anak Nicole yang bernama Eva, yang masih berusia kira-kira 5 tahun. Lalu, Nicole berbincang dengan Eva. Tiba-tiba Eva berkata kepada Nicole, siapa yang ada di belakang Nicole? Dan sambungan panggilan video pun terputus. Nicole langsung menuju ke arah ruang pakaian yang pintunya terbuka dan terlihat sangat gelap. Dengan perlahan Nicole pun masuk ke dalamnya. Disinilah Nicole menghilang tanpa ada kabar darinya. Kemudian scene pun berpindah. Inilah Annie, adiknya Nicole. Akhirnya, Annie mau menghadiri pemakaman ibunya karena telah dinasehati oleh Nicole. Nah, Annie pun menuju ke rumah ibunya yang ia pikir Nicole pun ada di sana. Annie pun tiba di rumah ibunya. Lalu, Annie berteriak memanggil Nicole berkali-kali namun tidak ada jawaban. Annie pun mendapatkan pesan suara dari Liz yang mengatakan bahwa Nicole menghilang tanpa kabar. Annie pun mencoba menelpon Nicole dan terdengar suara telepon Nicole dari dalam ruang pakaian. Seperti sudah kita ketahui bahwa di dalam ruangan inilah lalu Nicole menghilang. Terdengar suara benda jatuh dari kamar ibunya. Annie pun menuju kamar ibunya. Ternyata sebuah kotak terjatuh dan terdapat sebuah kunci di dalamnya. Annie pun meletakkan kembali kunci tersebut. Malam pun tiba. Annie yang sedang tidur tiba-tiba terkejut dan terbangun karena mendengar lagi suara benda terjatuh. Annie pun mencari asal suara tersebut. Lalu, ketika di dapur, Annie mendapati pintu lemari pendingin terbuka. Annie berpikir apakah itu Nicole. Lalu Annie berteriak memanggil Nicole, namun tetap saja tidak ada jawaban. Lagi-lagi terdengar suara benda terjatuh. Ternyata itu adalah bingkai foto ibunya. Foto itu terlipat. Ternyata
Ada foto wanita lain di dalam foto tersebut yang Annie pun tidak mengetahui siapa itu. Keesokan harinya, Annie pun menuju ke acara pemakaman ibunya. Dan di sini terlihat kedua bola mata Annie yang berbeda, satu berwarna biru dan satu lagi berwarna hijau. Mungkin mata Annie lah yang kita lihat pada awal film. Annie pun melihat jasad ibunya yang telah dimasukkan ke dalam peti. Sebetulnya sangatlah menyedihkan melihat Annie yang tidak lagi tinggal bersama ibunya, sekarang hanya bisa melihat jasad ibunya yang telah meninggal dunia. Setelah itu, saat di luar, datanglah sepupu Annie yaitu Liz bersama Eva, putri dari Nicole. Dan ini untuk pertama kalinya Annie berjumpa dengan Eva. Dan Annie mengajak Liz dan Eva untuk menginap di rumah ibunya. Scene pun berpindah. Pada malam hari, Annie memperlihatkan kalungnya kepada Liz. Annie mengatakan bahwa kalung tersebut diberikan oleh ibunya sewaktu Annie masih kecil. Mereka pun berbincang dan Annie bercerita kepada Liz bagaimana sikap ibunya kepada dirinya sewaktu Annie masih kecil. Yang intinya, ibu Annie kerap menghukum Annie bila Annie dan kakaknya Nicole berbuat nakal atau tidak sesuai keinginan ibunya. Di sini pun Annie beranggapan dan berkata kepada Liz bahwa Nicole sengaja meninggalkan mereka di saat sulit, dan Annie menyamakan Nicole dengan ayahnya yang juga pergi entah kemana meninggalkan mereka sejak kecil. Namun Liz bilang tidak boleh berkata seperti itu, karena menurut Liz mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Nicole. Setelah itu, Liz, Eva, dan Annie pun tidur. Saat tidur, Annie bermimpi. Di dalam mimpinya, Annie melihat seorang pria yang sedang menangis. Dan tiba-tiba, ponsel Annie menyala, seperti ada yang memberi petunjuk titik koordinat sebuah lokasi. Di sisi lain, Liz yang tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun karena mendengar suara sesuatu. Kemudian Liz memeriksanya. Nampak tidak ada apa-apa, Liz pun kembali tidur. Namun Liz merasa gelisah. Ternyata memang ada sesosok bayangan di dalam kamar Liz. Lalu Annie terbangun dari tidurnya dan Annie pun ke toilet. Saat di toilet, Annie merasakan ada sesosok bayangan atau seseorang yang lewat. Annie pun segera memeriksa, namun tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, lampu di depan kamar Liz berkedip. Karena merasa takut, Annie langsung mengambil sebuah pisau, dan Annie membuka pintu kamar Liz. Ternyata Liz sudah tidak ada di dalam kamar. Annie segera mencari Liz, dan Annie melihat pintu ruang pakaian dalam keadaan terbuka. Tak lama kemudian, ada yang menyerang Annie dari belakang. Annie pun berusaha melindungi dirinya. Ternyata ada sosok makhluk tak kasat mata di rumah ibunya Annie. Annie yang ketakutan langsung segera berlari keluar rumah. Ketika di luar, Annie mendengar suara Eva menangis. Lalu Annie memberanikan diri untuk masuk kembali ke dalam rumah. Ketika di dalam, Annie pun diserang kembali oleh sosok makhluk tak kasat mata tersebut, hingga pisau yang dipegang Annie menancap ke sebuah dinding. Annie membuka pintu kamar Eva dan langsung menggendong Eva. Annie pun segera berlari keluar rumah. Scene pun berpindah. Annie meminta pertolongan kepada polisi, namun nampaknya polisi tidak percaya dengan cerita Annie. Muncullah seorang polisi bernama Bill. Bill pun bertanya kepada Annie apa yang telah terjadi. Lalu Annie menjelaskan kepada Bill atas apa yang telah dialaminya. Namun nampaknya Bill juga tidak percaya akan cerita Annie. Yang intinya, Bill memerlukan sebuah bukti, bukan hanya sebuah cerita. Annie pun merasa kesal dan meninggalkan Bill. Namun Annie teringat Eva. Bill pun berkata kepada Annie bahwa ia akan tetap menolong Annie. Setelah itu Annie pergi ke lantai atas untuk menemui Eva. Annie merasa sedih melihat Eva. Dan untuk sementara waktu,
Eva akan tinggal di kamar anak di kantor polisi tersebut. Scene pun berpindah. Pada malam hari, Annie yang berada di sebuah motel melihat ponselnya. Seperti memang ada yang memberinya sebuah petunjuk, titik koordinat, sebuah lokasi. Annie pun melihat sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, nampak seperti ada seseorang. Lalu Annie memeriksa kembali lokasi tersebut melalui laptopnya. Dan benar saja, nampak seperti sosok seorang wanita yang mengenakan gaun, namun tidak begitu jelas wajahnya. Saat Annie memeriksa gambar tersebut, tiba-tiba saja sosok wanita tersebut menunjuk ke sebuah arah. Sontak Annie pun merasa terkejut. Lalu, saat Annie membeli minuman di sebuah mesin otomatis, Annie melewati sebuah kamar dan mendengar suara orang menangis. Ternyata, itu adalah pria yang nampaknya pernah Annie lihat di dalam mimpinya. Annie pun kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, lampu berkedip. Dan Annie sangat terkejut ketika melihat sosok seorang wanita yang terpenggal kepalanya. Annie pun ketakutan dan berusaha lari, namun pintu pun tertutup rapat. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Annie. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok pria dan wanita yang ada di dalam mimpi Annie? Scene pun berpindah. Ketika sarapan, Annie memeriksa denah rumah milik ibunya. Lalu, Annie melihat seperti ada sesuatu yang janggal dari denah tersebut. Kemudian, Annie ditemani oleh Bill kembali ke rumah ibunya. Annie ingin memeriksa rumah ibunya karena ia melihat sesuatu yang janggal dari denah rumah ibunya. Nampak pisau yang tertancap di dinding. Ketika Annie diserang sosok makhluk tak kasat mata, Annie curiga ada sesuatu di balik dinding tersebut. Lalu Annie membuka paksa lapisan dinding tersebut. Ternyata kecurigaan Annie benar. Terdapat sebuah pintu, yang artinya ada ruangan tersembunyi di balik dinding tersebut. Dan selama ini, Annie tidak mengetahuinya. Bill mencoba membuka pintu tersebut, dan ternyata terkunci. Lalu Annie mengambil kunci yang pernah ia temukan di kamar ibunya. Annie menggunakan kunci tersebut, dan akhirnya pintu pun terbuka. Ternyata lampu di ruangan tersebut tidak dapat dinyalakan. Bill pun mengambil senter. Annie disuruh Bill untuk menunggu. Kemudian, dengan sangat hati-hati, Annie dan Bill masuk ke dalam ruangan tersembunyi tersebut. Nampak sebuah ranjang yang telah rusak. Bill pun memeriksa sekeliling ruangan. Lalu Bill berkata kepada Annie, "Kamu tinggal di sini 16 tahun dan kamu tidak tahu soal kamar ini." Annie pun membenarkan perkataan Bill. Di sini pun Annie menemukan sebuah lubang yang terdapat di dinding. Dari lubang tersebut dapat melihat ke arah ruang tengah. Bahkan ada lubang yang dapat melihat ke dalam kamar Annie dan Nicole. Artinya, selama ini ada yang mengawasi melalui lubang yang terdapat di dinding ruangan tersembunyi tersebut. Annie pun berpendapat bahwa sosok tak kasat mata yang menyerangnya malam itu ialah ibunya yang sengaja menuntut Annie untuk menemukan ruangan tersembunyi tersebut. Annie pun yakin ada sesuatu di ruangan tersebut, sesuatu yang dapat membantunya. Namun, Bill pun beranggapan bahwa butuh lebih dari ini untuk memecahkan teka-teki yang ada di rumah tersebut dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Nicole dan juga Liz. Scene pun berpindah. Kemudian, Annie meminta bantuan dari temannya semasa SMA yang bernama Steffi. Steffi memiliki kemampuan supranatural. Lalu Annie, Steffi, dan kakaknya Steffi yang bernama Gil tiba di rumah ibunya Annie. Steffi pun meminta Annie untuk membawa ke kamar ibunya. Namun Steffi tidak merasakan apa-apa saat berada di kamar ibunya Annie. Saat memeriksa ruangan lainnya, Steffi bertanya kepada Annie itu ruangan apa. Annie pun menjawab itu adalah ruangan pakaian. Annie pun menjelaskan bahwa di ruangan tersebutlah Annie dan kakaknya sering dikurung dan dihukum ibunya bila mereka nakal. Steffi pun berkata
bahwa ada seseorang di dalam ruangan tersebut. Annie pun terkejut mendengarnya. Steffi pun memeriksanya, lalu berkata kepada Annie, ada ruangan apa lagi di sebelah dinding ruang pakaian tersebut. Ternyata, dinding ruang pakaian tersebut bersebelahan dengan dinding ruangan tersembunyi yang selama ini tidak diketahui oleh Annie. Saat di ruangan tersembunyi, Steffi menjadi histeris dan berteriak, di sini mereka pergi dan ke bawah. Steffi berkata lagi, dia tidak mau ada yang tahu. Steffi pun terjatuh dan ada sosok tak kasat mata yang menarik Steffi ke bawah ranjang. Di bawah ranjang Steffi berulang kali meneriakkan nama Judas. Kemudian mereka melihat mayat seorang wanita dengan gaun bermotif bunga mengambang di atas mereka. Mereka pun segera berlari keluar. Nama yang disebut Steffi berulang kali, namun Steffi tidak menjawabnya, hanya menangis ketakutan. Kemudian Gil membawa Steffi masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja meninggalkan Annie tanpa kejelasan. Jadi, dari awal film hingga pertengahan film, banyak sekali teka-teki yang muncul. Seperti, di manakah Nicole? Di manakah Liz? Siapa wanita yang mengenakan gaun bunga tersebut? Dan kenapa wanita tersebut menginginkan Annie untuk menemukan ruangan tersembunyi? Lalu, siapakah Judas? Perlahan, semua teka-teki itu akan terjawab. Mari kita lanjutkan alur cerita filmnya. Selanjutnya, Annie mencari tahu tentang Judas secara online. Ternyata, Judas merupakan julukan seorang pembunuh berantai. Dan yang diketahui, Judas telah membunuh sebanyak 7 orang. Namun di dalam website yang Annie lihat, tidak ada foto Judas. Di sini pun terkuak bahwa salah satu korban Judas ialah wanita yang mengenakan gaun bermotif bunga yang rohnya ada di rumah ibunya Annie. Dan wanita tersebut bernama Jennifer. Lalu kenapa rohnya Jennifer menghantui rumah ibunya Annie? Bila kita tarik kesimpulan, intinya roh Jennifer memang ingin meminta bantuan Annie dan menuntun Annie untuk mengungkap hal yang terjadi pada dirinya dan juga mengungkap rahasia tersembunyi yang ada di rumah ibunya Annie. Dan ternyata pun Jennifer ialah wanita yang ada di dalam foto bersama ibunya Annie. Scene pun berpindah saat Bill sedang memeriksa foto ruangan dari rumah ibunya Annie. Ia menemukan foto misterius, yaitu terlihat sebuah tangan yang menunjuk ke arah ruang pakaian. Keesokan harinya pun Bill datang ke rumah ibunya Annie. Lalu Bill mengecek foto misterius yang ia lihat. Benar saja, terlihat sebuah tangan menunjuk ke arah ruang pakaian. Namun saat Bill memeriksa, tiba-tiba saja ada seseorang yang menusuk Bill. Dan akhirnya Bill pun tewas. Scene pun berpindah. Untuk mencari jawaban, Annie datang ke lokasi yang pernah ia terima di ponselnya. Dan itu memang merupakan petunjuk dari roh Jennifer. Yang ternyata roh Jennifer mengarahkan Annie untuk pergi ke gereja. Annie pun masuk ke dalam gereja. Di sini Annie melihat foto ibunya bersama orang lainnya pada tahun 2011. Dan di sini pun bisa kita lihat bahwa nama ibu Annie adalah Judy Barlow. Lalu Annie melihat foto lainnya pada tahun 1989. Dan di dalam foto tersebut terlihat Jennifer berdiri di sebelah ibunya Annie, Judy Barlow. Bisa dibilang Jennifer adalah teman ibunya Annie. Di sini pun terungkap, kalung yang dimiliki Annie yang pernah diberikan ibunya saat waktu kecil itu adalah kalungnya Jennifer. Di sini pun terungkap pula bahwa ibunya Annie, Judy Barlow, memiliki seorang kakak yang bernama Charles Barlow yang Annie lihat di foto dalam gereja. Namun Annie tidak pernah mengetahui hal tersebut. Setelah dikonfirmasi ke petugas administrasi, ternyata memang benar ibunya Annie memiliki seorang kakak bernama Charles Barlow. Namun dari data yang ada,
Petugas tersebut tidak bisa mengetahui tentang Charles Barlow sejak tahun 1980-an dan hanya dikatakan bahwa Charles Barlow di situ bekerja di dekat pantai. Selanjutnya Annie menghubungi Steffi. Annie memberitahu bahwa wanita yang mereka lihat ialah bernama Jennifer dan Jennifer dibunuh oleh Judas. Dan untuk membantu Jennifer serta memecahkan teka-teki atau misteri yang ada di rumah ibunya Annie, Steffi pun memberitahu bahwa Annie bisa berkomunikasi dengan rohnya Jenny menggunakan papan Ouija. Scene pun berpindah. Annie kembali ke rumah ibunya dan ia masuk ke dalam ruangan tersembunyi. Di sini, Annie membuat papan Ouija dan berkomunikasi dengan Jennifer. Disinilah terungkap, Jennifer memberitahu Annie bahwa ia memang dibunuh oleh Judas dan Judas adalah Charles Barlow. Jadi memang pria yang selama ini Annie lihat di dalam mimpinya yang merupakan petunjuk dari Jennifer memanglah Judas atau Charles Barlow. Selama ini pun Judas bersembunyi dan tinggal di ruang bawah tanah yang terdapat di bawah ruangan tersembunyi yang Annie pun selama ini tidak pernah mengetahuinya. Dan untuk keluar masuk ruangan tersebut, Judas menggunakan pintu rahasia yang menembus melalui ruang pakaian. Jadi memang suara yang sering terdengar pada malam hari itu ialah Judas yang sesekali mengambil makanan atau keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba roh Jennifer langsung menutup pintu. Ternyata ada Judas yang akan keluar dari ruang bawah tanah. Annie pun segera bersembunyi di balik tirai. Dan bila kita lihat, pintu menuju ruang bawah tanah ini terdapat di bawah ranjang. Pantas saja ketika itu roh Jennifer menarik Steffi ke bawah ranjang untuk memberikan petunjuk. Namun Annie belum menyadarinya. Annie pun ketakutan melihat Judas. Lalu Judas keluar dari ruangan tersembunyi tersebut dan Judas tidak mengetahui bahwa ada Annie di dalamnya. Kemudian Annie melihat Judas sedang mengambil makanan. Dengan segera Annie memeriksa ruang bawah tanah. Tiba-tiba ia melihat mayat Bill. Jadi Judaslah yang saat itu menusuk Bill hingga tewas. Annie pun masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk mengambil pistol milik Bill. Di situ pun terjawab, Annie melihat mayat Nicole. Ternyata Judas telah membunuh Nicole. Kemungkinan besar Liz pun telah dibunuh oleh Judas. Annie sangat terkejut dan segera keluar dari ruang bawah tanah. Dan Annie pun sangat sedih dan merasa terpukul. Setelah itu, saat Annie hendak memeriksa peluru pistol miliknya Bill, tiba-tiba tempat peluru pistolnya terjatuh. Sontak saja, Judas mendengar suara itu dan merasa curiga. Annie pun segera bersembunyi di balik tirai. Saat Judas di dalam, Annie berusaha menembak Judas, namun Judas lebih dulu memukul Annie dengan sangat keras. Ketika sadar, Annie yang berada di dalam ruang pakaian sangatlah ketakutan. Tangannya diikat, begitu pula dengan rambutnya diikat di sebuah tiang. Seolah Annie trauma mengingat masa kecilnya. Lalu Annie mengambil gantungan baju yang ada di atas kepalanya sebagai alat untuk melindungi dirinya. Annie pun membuka pintu ruang pakaian tersebut. Tiba-tiba Judas muncul dan langsung mengeluarkan pisau untuk melukai Annie. Namun, Annie berhasil menusuk Judas dengan gantungan baju dan merebut pisau Judas. Dan secepatnya Annie memotong rambutnya yang terikat. Ketika Judas akan menyerang Annie kembali, lalu seketika roh Jennifer menarik Annie ke dalam ruangan tersembunyi. Annie pun melihat pistol milik Bill dan segera mengambilnya. Langsung saja, Annie menembak kepala Judas. Dan akhirnya Judas pun tewas. Seketika,
Pintu-pintu dari rumah itu terbuka, seolah menandakan kegelapan telah hilang dari rumah itu, dan roh Jennifer berterima kasih kepada Annie. Annie pun terkejut ketika melihat mata Judas yang ternyata sama sepertinya, satu berwarna biru dan satu lagi berwarna hijau. Jadi Annie mewarisi mata tersebut dari Judas, yang memang Judas adalah pamannya. Setelah semua hal yang terjadi, akhirnya Annie menjual rumah tersebut. Annie pun merasa sangat sedih harus kehilangan Nicole dan juga Liz yang telah dibunuh oleh Judas. Dan Annie mendapatkan hak asuh Eva, anaknya Nicole. Sangat sedih melihat nasib Eva. Di usianya yang masih kecil, ia harus kehilangan ibunya dan entah ada di mana ayahnya. Dalam scene terakhir, Annie tidur bersama Eva, dan di dalam tidurnya, Annie bermimpi melihat rumah ibunya dan nampak sebuah lubang. Terlihatlah mata Judas terbuka dan melihat sekeliling. Film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.